Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian skripsi saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, yaitu Bapak Profesor Dr. IRR Febri Hirnawan IPU dan Bapak Dono Guntoro STMT. Adapun untuk penelitian saya, yaitu yang berjudul daya dukung lahan berbasis potensi dan kendala bahan galian tambang untuk pengembangan wilayah dengan pendekatan satuan genetika wilayah di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Adapun untuk outline dari presentasi saya, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua ada pembahasan, serta yang ketiga ada kesimpulan. Latar belakang. Setiap wilayah memiliki karakteristik yang berbeda. Satuan genetika wilayah digunakan untuk mengkaji karakteristik setiap wilayah tersebut. Pengembangan bahan galian tambang dan kuliah terpadu memberikan gambaran dalam pemanfaatan sumber daya tambang, sehingga nanti dalam pemanfaatan tersebut dapat dilakukan dengan optimal dan memberikan hasil yang maksimal. Adapun untuk tujuan penelitian saya, yang pertama ada memperkirakan satuan genetika wilayah berdasarkan jenis batuan, tektonik, serta morfologinya. Yang kedua, memperkirakan karakteristik, potensi, dan kendala satuan genetika wilayah atau SGW di lokasi penelitian. Yang ketiga, menentukan rekomendasi pengembangan sumber daya tambang dan kewilayahan terpadu berdasarkan peta rencana tata ruang dan peta satuan genetika wilayah. Adapun untuk diagram alur metodologi dari penelitian terbagi menjadi dua bagian. Kedua ada kuesioner serta studi literatur, dan dari mana dari pengolahan data tersebut nantinya akan menghasilkan potensi dan kendala setiap wilayah-wilayah yang nantinya akan menghasilkan rekomendasi. Di sini ada peta geologi dari Kabupaten Banyumas, ada batuan beku serta batuan sedimen. Kemudian di sini ada peta morfologi terbagi menjadi tiga bagian, itu ada pendataran, perbukitan, serta pegunungan. Kemudian peta-peta tersebut di overlay sehingga menghasilkan peta satuan genetika wilayah. Terdapat 22 satuan genetika wilayah yang ada di Kabupaten Banyumas. Di sini ada hasilnya, hasil dari tabelnya. Untuk digit pertama mencirikan formasi batuan, digit kedua mencirikan jenis batuan, digit ketiga mencirikan deformasi, serta digit keempat mencirikan morfologinya. Terdapat 6 satuan genetika wilayah yang potensi untuk dikaji berdasarkan formasi geologinya. Di sini merupakan peta satuan genetika wilayah, terdapat 22 satuan genetika wilayah yang ditandai dengan warna yang berbeda. Kemudian di sini ada data, penilaian faktor dan subfaktor. Data yang digunakan merupakan data dengan kategorisasi atau jenis data statistika berupa ordinal. Yang di sini ada kategori yang digunakan itu ada 7. Di sini ada positif 1 sampai dengan 3 itu untuk positif 1 sampai dengan 3 untuk potensi, sedangkan untuk negatif 1 sampai dengan 3 itu untuk kendalanya. Kemudian di sini ada parameter yang digunakan, itu ada keekonomian bahan galian tambang, keekonomian kewilayahan tata ruang, stabilitas wilayah, ancaman risiko atau bencana alam, pencemaran lingkungan, reklamasi, sosial ekonomi, budaya, serta hukum. Di sini ada pembahasannya dari satu wilayah yang dikaji. Di sini ada kondisi onsetnya, itu merupakan wilayah yang kita kaji, sedangkan untuk offsetnya merupakan wilayah dari sekitar wilayah yang kita kaji. Di sini ada kondisi sekarang merupakan paradigma lama dari penambangan yang umumnya merusak, sedangkan untuk di sini jika dikembangkan itu merupakan paradigma baru yang nantinya penambangan akan lebih bersifat positif dan menguntungkan. Yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, serta ini ada rekapitulasi dari pembahasan per wilayah yang potensi dikembang. Di sini berdasarkan data-data tersebut, terdapat 3 wilayah yang direkomendasikan untuk pengembangan wilayah bahan galian tambang dan kuliahan terpadu, itu ada SGW 6622, SGW 15112, serta SGW 15113. Kemudian ada kesimpulan. Yang pertama, terdapat 22 satuan genetika wilayah berdasarkan jenis batuan, tektonik, serta morfologinya. Di sini dimulai dari batuan yang paling tua serta batuan yang paling muda. Kemudian ada hasil penilaian faktor atau subfaktor. Di sini ada pengajian dari ke-6 wilayah yang berpotensi untuk dikaji. Itu ada kondisi sekarang serta untuk kondisi jika dikembangkan. Kemudian di sini ada rekomendasinya. Ada 3 wilayah yang direkomendasikan, itu ada SGW perbukitan batuan berasi terreformasi lemah, kemudian SGW perbukitan batuan andesit terreformasi lemah, serta SGW pegunungan batuan andesit terreformasi lemah. Terima kasih. Kemudian di sini ada sarannya, ada 3 saran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.